Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat belajar terus, kita dapat terus bertumbuh, kita dapat terus dicurahkan rahmatnya. Selanjutnya kita hadiahkan sholawat kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang ajarannya telah mempengaruhi umat muslim di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Baik, di sini kita kajian malam Jumat dengan tema patologi sosial di bulan Ramadan. Sebelumnya kita perlu satu sudut pandangkan dulu. Kajian malam ini mungkin sedikit berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Jadi sudut pandang yang kita pakai ini peribadahan sosial, bukan peribadahan personal. Maksudnya bukan hubungan kita dengan Allah. Tidak hanya itu, tapi kita menggunakan sudut pandang hubungan kita dengan manusia juga. Makanya judulnya patologi sosial di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat diistimewakan oleh kaum muslim. Tentunya karena banyak hal. Saya pernah membaca dari salah satu artikel itu bahwa umat bangsa Arab dulu sebelum datangnya Islam, bahkan sebelum datangnya Islam sudah menghargai bulan Ramadan dengan cara apa? Dengan cara tidak berperang dan tidak berdagang, tapi menghitung di bulan Ramadan. Bangsa Arab dulu menghitung hasil perdagangan mereka selama 1 tahun. Jadi sebelum masuk ke materi pertama, kita dudukkan dulu pemahaman mengenai patologi sosial. Apa itu sih patologi sosial? Patologi sosial itu lebih ke kesalahan-kesalahan atau penyakit sosial. Secara etimologis gitu. Patologi itu dapat diartikan itu penyakit. Jadi penyakit-penyakit sosial di bulan Ramadan. Apakah tidak ada penyakit sosial di bulan-bulan lainnya? Banyak. Tapi kenapa kita khususkan di bulan Ramadan? Karena kita menganggap bulan ini suci dan perlu dihargai, perlu dihormati kesucian bulan ini. Oke. Pertama kita masuk ke pembahasan mengenai definisi patologi sosial. Kita masuk ke definisi. Definisi di sini gampangnya patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala sosial. Gampangnya ini, tapi nanti bisa dicari sendiri. Sebenarnya kenapa kok dianggap gejala sosial? Karena ini menyimpang. Nah, penyebabnya itu sebenarnya gampang. Ini menyimpang. Nah, menyimpang. Menyimpang di sini yang dimaksudkan ketika kita konteksnya patologi sosial bulan Ramadan.
Menyimpang ini menyimpang dari ajaran sebenarnya. Ajaran menyimpang dari ajaran. Dari ajaran. Nah, ini juga perlu dipahami juga. Dari ajaran kan karena ajaran Islam itu sangat kompleks, yang dimaksudkan adalah ajaran Islam sebagai tata sosial. Karena Islam juga tidak hanya mengajarkan mengenai peribadahan kepada Allah, tapi Islam juga mengajarkan, memberikan tatanan bagaimana kemudian berinteraksi dengan sesama manusia. Di sini poinnya sebenarnya. Karena di bulan Ramadan ini dengan kita dianggap suci, maksudnya bulannya dianggap suci, sehingga ajaran-ajaran perlu kita kuatkan. Karena di bulan lain mungkin terlalu jauh dari ajaran sosial ini, maka di bulan Ramadan perlu kita perkuat dan perlu kita jelaskan. Karena sering kita justru menganggap itu sebagai suatu pembenaran. Ajaran sosial itu paling gampang untuk dijadikan pembenaran. Contoh, dalam bulan kita Islam ini, pasti audiens juga setuju bahwa Islam itu mengharamkan ikhtilat. Ini hanya contoh ya. Ikhtilat itu kan berkumpulnya laki-laki dan perempuan, tidak ada uzur syar'i. Nah, ini kan nggak boleh. Di sini tidak boleh. Islam mengajarkan tidak boleh ada ikhtilat. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai dengan kacamata sosial, kenapa tidak boleh ikhtilat? Karena ini menimbulkan yang pertama nafsu. Ini nanti implikasinya banyak sekali. Kalau dalam Islam itu kan juga diajarkan untuk menjauhi hawa nafsu. Selanjutnya patriarki. Ini juga berpotensi sekali karena dengan pemahaman yang berbeda-beda mengenai gender. Jadi untuk menghargai perbedaan gender itu sulit sebenarnya. Jadi berpotensi sekali. Ikhtilat ini berpotensi, poin-poinnya di sini, penindasan kepada gender. Kenapa bisa disebut penindasan? Sebenarnya misal nih ada laki-laki 10 berkumpul dengan 2 orang perempuan. Itu 3 poin ini pasti ada dalam satu kejadian itu, satu peristiwa itu. Sama halnya ketika 10 perempuan itu berkumpul dengan 2 laki-laki. Jadi kita kan kadang menganggap bahwa patriarki itu hanya pada perempuan, padahal itu tidak, itu pada gender juga. Itu pasti ada penindasan pada laki-laki juga, karena ada unsur dominasi di situ. Nah, di sini kan sebenarnya poin yang jarang sekali orang menegur. Orang menegur untuk, biasanya ulama kita, guru-guru kita juga, kita orang tua kita itu menegur, "Dek, nak, ayo sholat. Kok kamu nggak sholat? Kok kamu belum sholat? Ayo jamaah," gitu. Sebenarnya ini juga perlu ditegur, karena ini juga bagian dari ajaran Islam, dan ini lebih berimpact. Dalam artian ini jika terjadi, yang dirugikan siapa? Orang lain. Jadi ini perlu diajarkan juga, perlu diingatkan juga. Apalagi di bulan Ramadan. Di sini kenapa kok jadi salah satu patologi sosial di sini? Kita bahas ikhtilat dulu sebagai patologi sosial di bulan Ramadan. Ikhtilat dan khalwat lah. Khalwat. Nah, ini kalau bahasanya Ustaz Hidayat itu salah dan kaprah. Sudah salah terus kaprah.
parah banget. Jadi ini ikhtilat itu salah, cuman menjadi kaprah ketika dinormalisasi. Di sini apalagi di zaman modern ya, ada yang namanya tren apa, bukber dead, bukber. Terus ada tren yang bernama ngabuburit. Apa lagi ya? Terus sahur on the road. Terus apa ya? Tarawih dead. Aku kemarin baru ngeliat TikTok itu ada tarawih dead. Tarawih dead. Ini kan satu bentuk. Oke, ketika bukber, ngabuburit, sahur, ini dilakukan oleh hanya satu gender gitu. Maksudnya tidak berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Karena ngelihat di sini itu kita sulit mencari uzur syar'inya. Dari bukber ini kita sulit mencari uzur syar'inya. Ngabuburit juga, sahur on the road juga. Uzur syar'inya di mana untuk menghalalkan ikhtilat ini? Kan poin ikhtilatnya ada di uzur syar'i sebenarnya. Tapi tarawih dead ini aneh sekali. Malaikat ini bingung. Kenapa bingung? Karena oke tarawih, tapi dead artinya pacaran nih. Ini jadi suatu apa ya, satu kesalahan yang kemudian dinormalisasi gitu. Karena masjidnya terlalu rame, jadi sholat di mana aja bebas gitu, sama pacarnya di sampingnya. Kemarin lihat di TikTok ada tren seperti ini. Ini kan juga suatu hal yang perlu diingatkan bahwa ini tidak boleh, tidak diajarkan. Seperti itu. Jadi kita di sini maksud saya bukan untuk menjudge bahwa bukber, ngabuburit, sahur, kecuali ini pasti sudah aku judge, pasti khalwat. Yang tiga ini aku tidak menjudge bahwa tiga ini ikhtilat, tapi tiga ini berpotensi untuk terjadinya ikhtilat di sini. Nah, di sini ini perlu dicari apa uzur syar'inya. Kita perlu mencari ini. Jadi sehingga misalkan bukber, kalau alasannya silaturahmi oke. Kemudian jangan berlarut-larut dalam bukber itu. Ngabuburit juga seperti ini. Ngabuburit itu kenapa kok berpotensi khalwat itu? Enggak sih, bisa diakalin ketika khalwat ini punya dua kata kunci, saya lupa. Kata kuncinya adalah uzur syar'i dan tidak menimbulkan hawa nafsu. Nah, ini penting, ini jadi batasan. Nah, ini batasan dalam ikhtilat dan khalwat ini sebenarnya. Uzur syar'i dan tidak menimbulkan hawa nafsu. Di sini kalau misalkan tiga-tiganya ini tidak ada, maksudnya sudah selesai uzur syar'inya ada, tidak menimbulkan hawa nafsu, aman. Berarti sudah boleh, minimal boleh lah. Tidak sampai dianjurkan atau diwajibkan, tidak. Minimal boleh dilakukan. Ini yang pertama. Ini sudah masuk ke poin-poin patologi sosial itu apa aja. Selanjutnya ada di belum selesai. Terus dalam perspektif Islam ini sebenarnya ikhtilat itu sangat luas. Ikhtilat itu bisa digambarkan itu gadul basor, menjaga pandangan.
Nah, Gadul Basor ini kan ini bagus ini. Prinsip Islam dalam Gadul Basor ini sebenarnya bagus. Karena gini, melalui dari pandangan itu banyak implikasinya, sangat banyak sekali. Karena dari pandangan kita bisa menangkap suatu objek tertentu dan kita bisa menafsirkan maksudnya apa gitu. Contoh, ketika dari pandangan sampean melihat adanya rambu-rambu, kalian bisa menafsirkan bahwa rambu hijau itu kemudian jalan. Tapi dalam ranah sosial tidak semudah itu, lebih kompleks. Contoh, misalkan terjadi adanya ikhtilat di sini. Ada suatu perkumpulan, dia itu tanpa ada udzur syar'i, ngopi-ngopi gitu, tanpa pembahasan apapun, terus dia menimbulkan hawa nafsu. Batasan ini menimbulkan hawa nafsu ini kok bisa menimbulkan hawa nafsu? Karena pandangan. Gadul Basor ini sangat luas sekali implikasinya. Jadi alurnya gini, ikhtilat kan hanya sekedar berkumpul, sudah berkumpul. Kemudian ketika berkumpulnya ini sudah dengan uzur, ini sudah oke, karena sudah ada uzurnya. Cuman untuk tidak menimbulkan hawa nafsu perlu adanya Gadul Basor, menjaga pandangan. Perlu adanya Gadul Basor untuk menjaga pandangan agar tidak. Nah, alurnya nanti ke sini. Seperti itu. Sehingga apa yang terjadi di sini itu diharapkan diingatkan kembali pada masyarakat. Nah, kita ini sebenarnya gejala sosial yang sangat terlihat di sini adalah ikhtilat. Dan ikhtilat itu sangat terlihat di bulan Ramadan. Tapi yang perlu lagi, yang sulit kita yang sulit kita bendung dan yang sering terjadi dalam kehidupan sosial kita itu, saya merangkum di ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 ini sedikit berbahaya karena mungkin kita sendiri itu sering melakukan itu. Kita hapus dulu. Kita lebih luas lagi membahas ranah sosial ini. Yang pertama ada konsumerisme. Pernah ingat nggak kalau kita itu di bulan Ramadan kita banyak disuguhkan dengan takjil di pinggir jalan gitu. Kita disuguhkan dengan berbagai makanan yang di situ sebenarnya hadir untuk menyambut buka puasa, agar buka puasa itu kita senang dan kita semangat puasa untuk besok. Cuman kadang budaya konsumerisme ini berbahaya karena ini juga kenapa ini menjadi berbahaya dan menyimpang dari tata sosial kita, karena ini menimbulkan
satu bernama menimbulkan gejala sosial bernama boros. Nah, ini boros. Konsumsi pun boros karena kita menganggap bahwa kita nggak makan dari pagi sampai sore, nanti kita maghrib makannya banyak sekali harusnya gitu. Konsumerisme ini menyebabkan boros pasti karena kita beli makanan gitu dan berpotensi mubazir. Ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 27. Itu menjelaskan mengenai pelarangan sikap boros. Dan anehnya di bulan Ramadan, dengan kita menghormati bulan ini, kita memperkuat keimanan kita. Iman dengan artian kita menjalankan ritual-ritual ibadah personal gitu, misalkan sholat tarawih atau sholat tahajud dan lain-lain, misalkan membaca Al-Quran. Cuman kita kadang melupakan ini gitu, karena terlalu sibuk dengan itu. Ini juga perlu dipahami, dan ini juga bagian dari ajaran yang perlu kita kuatkan di bulan Ramadan. Karena implikasi dari iman itu tidak hanya pada sholat secara ritual, ibadah secara ritual, tapi ibadah secara sosial. Itu kan implikasi dari iman. Makanya saya menjelaskan tentang ini. Itu salah satu pendorongnya. Selanjutnya, ini sedikit kontroversi ya. Komersialisasi ibadah. Jadi umat Islam ini sebenarnya bukan pantas ya, berhak untuk merasa kecewa dengan apa yang terjadi di masyarakat, karena bulan yang kita junjung tinggi ini dijadikan alat untuk memperkaya diri. Pernah nggak dengar yang namanya Ramadan Sale? Ramadan Sale itu kan dia menunggangi nama Ramadan, nama bulan Ramadan, untuk kepentingan dia, untuk kepentingan bisnisnya. Itu kan juga sebenarnya satu permasalahan yang satu permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, bagaimana Islam melihat itu gitu. Selanjutnya, ini seperti promosi dan lain-lain. Promosi atas nama bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga ini kemunafikan sosial, atau bisa kita sebut spiritual hipokrisi. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Di bulan Ramadan ini kadang membuat kita itu sombong. Dalam artian gini, ini juga menjadi refleksi refleksi saya di awal-awal Ramadan itu. Kenapa sih kok kita umat muslim di bulan Ramadan ini sering kali
apa ya, memanfaatkan momentum Ramadan ini justru tidur gitu. Kalau siang gitu merasa dirinya yang paling puasa, sehingga dia tidak beraktivitas seperti biasa, tidak berdampak pada masyarakat gitu. Aktif pada malam hari, tidak di siang hari kan. Di sini ini penting nih. Refleksi saya dulu itu di bulan Ramadan, di hari-hari pertama itu, kok saya merasa sombong sih. Saya hanya tidak makan dari pagi sampai sore, saya tidak beraktivitas, tidur saja di kamar. Aktivitasnya hanya di kamar dengan gadget dan buku gitu. Tapi tidak bersosialisasi dengan teman-teman, kemudian tidak berdampak pada masyarakat. Itu menjadi satu, kok tidak seperti hari biasanya, padahal seharusnya ini ibadah sosial saya yang harus saya lakukan di bulan Ramadan. Poinnya itu merasa sombong, merasa dirinya paling sengsara karena dia puasa, padahal di sisi tempat yang lain banyak sekali orang yang 2 hari sampai 3 hari tidak makan, tapi dia terus bekerja, berdampak untuk anaknya, berdampak untuk kakeknya, untuk neneknya yang nggak bisa bekerja. Ini juga perlu jadi refleksi diri kita sebenarnya. Ini kan kemudian menimbulkan narsis. Maksudnya gini, artinya gini, puasa dengan banyak sekali saya mencari istilahnya, banyak sekali wadah untuk beribadah. Di masjid ini ada pengajian, di masjid sana masih tarawih dan mengatamkan Al-Quran misalkan, di masjid sana ada mungkin ada kajian atau mungkin ada acara apa gitu. Itu kan suatu bentuk ibadah yang menurut mereka itu ibadah. Cuman kita harus menjadi refleksi diri kita, peribadatan itu untuk siapa? Kita itu ibadah, kita mengabdi, kita menghamba kepada Allah. Bukan kita ibadah untuk kita, aku loh sholat tarawih dengan mengatamkan juz. Ibadah kita seharusnya merupakan bentuk pengabdian dan ibadah puasa, aku loh terawih, aku lo ikut pengajian. Enggak, ini satu bentuk ini sebenarnya yang perlu kita kaji juga. Apakah kita masih seperti ini? Refleksi kita di sini. Kemunafikan, bahasa Indonesia apa? Kemunafikan sosial, spiritual. Selain ini banyak juga nanti di sini nih implikasinya sangat banyak sekali. Selain sombong, itu juga ada yang namanya manipulasi. Jadi narsis itu banyak implikasinya, sangat banyak sekali, dan sangat berbahaya sebenarnya. Makanya Islam itu mengajarkan rendah hati. Cuman karena kita sangat jarang untuk refleksi diri, bagaimana kita hari ini dan apa yang akan kita lakukan besok. Itu kan bentuk refleksi diri. Itu karena kita jarang, sehingga kita sudah merasa, wah aku udah baik hari ini, tidak menjadi rendah hati juga. Itu maksudnya kita karena kita jarang refleksi, kita nggak tahu apa yang dilakukan, merasa yang dilakukan hari ini itu betul semua, kita tidak refleksi. Jadi besok ada kemungkinan untuk diulangin lagi gitu. Cuman ketika refleksi nggak ada potensi untuk dikurangin, tidak diulangin gitu.
itulah pentingnya kita refleksi dulu, apakah dalam ibadah spiritual kita kepada Allah itu kita ada dorongan-dorongan kemunafikan gitu. Mungkin niat kita bukan karena Allah gitu. Karena sangat banyak sekali perlunya kita melandaskan segala niat itu pada Allah. Bahkan ibadah sosial pun kita harus melandaskan pada Allah. Di hadis pertama Arba'in Nawawi kan juga mengenai tentang hijrah itu, niat hijrah. Di situ dikaji situ bahwa ada salah seorang sahabat itu yang dia hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan. Maka apa yang dia dapatkan adalah menikahi seorang perempuan. Ketika dia berniat untuk beriman hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ini perlu kita garis bawahi bahwa apapun yang kita lakukan itu diniatkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini perlu ini sangat rawan terjadi di bulan Ramadan karena umat Islam ini terlalu narsis dengan bulan Ramadan. Umat Muslim ini merasa di bulan yang suci saya melakukan kebaikan, tapi ini kebaikan untuk siapa gitu maksudnya. Berbahaya soalnya kalau tidak dilandaskan dengan kepada Allah itu niatnya menjadi belok dan itu menjadi tidak konsisten, menimbulkan sombong, ini manipulasi. Jadi karakternya tidak terbentuk. Ketika dilandaskan kepada Allah, karakternya itu akan terbentuk. Karakter rendah hati, karakter refleksi diri, karakter apapun itu. Nah, kita lanjut langsung aja ke 4. Ini sebenarnya kita sulit ya kalau misalkan nomor 4 ini saya pikir-pikir juga sedikit bukan patologi sosial di bulan Ramadan saja, tapi pada patologi sosial selama berabad-abad mungkin. Nah, poinnya adalah eksploitasi. Poinnya ini ada di eksploitasi. Eksploitasi dalam artian eksploitasi buruh, eksploitasi pekerja, eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi itu kan gampangnya itu memakai berlebihan, memanfaatkan secara berlebihan. Di sini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya. Makanya masuk dalam kategori di bulan Ramadan berarti ini juga perlu diluruskan. Di bulan Ramadan kita ngelihat ada buruh yang tetap bekerja dari pagi sampai sore gitu, tanpa istirahat, mungkin keringanan di waktu duhur atau keringanan di waktu asar dengan menambah jam istirahatnya dari setengah jam jadi 1 jam. Nah itu kan perlu karena kita menghormati bos itu juga harus menghormati buruh gitu. Karena di bulan Ramadan ini ada namanya ibadah puasa. Nah eksploitasi ini menjadi berlebih karena tidak ada menghargai itu. Ini berlebih akhirnya. Berlebih terus tidak menghargai. Ini poin-poinnya di sini. Selanjutnya ada euforia Lebaran. Nah ini menjadi refleksi karena belum kita lakukan yo. Nomor 5 ini euforia Lebaran. Nah karena kita belum Lebaran dan kita akan berapa hari lagi? 10 hari lagi atau 9 hari? 10 kali puasa lagi mungkin ya. Itu kita akan menghadapi yang namanya ibadah Idul Fitri. Setelah kita terus-menerus beribadah kepada Allah,
di bulan Ramadan dan kita merefleksikan segala tata sosial, ajaran tata sosial Islam di bulan Ramadan. Kemudian kita hasil refleksi di bulan Ramadan ini sebenarnya dicurahkan di Idul Fitri. Kan mekanisme gitu. Ginilah Ramadan. Ini kan bulan untuk umatku gitu. Bulan untuk umatku artinya di sini tuh bagaimana umat ini sangat sekali memiliki euforia untuk terus beribadah. Ibadah personal, ibadah sosial. Nah, yang tadi poin-poin yang sedikit tadi itu yang ada 5 ini, yang 4 ini sebenarnya untuk refleksi. Jadi ibadah sosial ini juga termasuk memperbaiki terus, refleksi setiap hari. Refleksi terus, refleksi. Puncaknya ada di Idul Fitri sebenarnya, di Lebaran. Cuman yang jadi salah pahaman kita juga, Lebaran ini menjadi satu patologi sosial karena pernah nggak kalian merasakan bahwa saya nggak nyaman di bulan Ramadan karena di Lebaran karena ditanyain saudara atau tetangga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya belum siap. Artinya di situ terjadi kesalahpahaman tentang menghargai sesama. Itu kan poinnya di situ. Poinnya adalah pamer, tidak nyaman. Nah, pamer kan banyak dan lain-lain ini. Pamer di bulan Ramadan ini kan kita diidentik dengan silaturahmi. Sangat identik dengan silaturahmi bulan Ramadan. Jadi sangat mungkin berpotensi untuk pamer. Kemudian dari pamer apa? Ini menjadi tidak nyaman karena pamer itu. Jadi kesimpulannya gejala-gejala sosial ini, penyakit-penyakit sosial dari ajaran Islam ini perlu dijadikan alat refleksi diri kita setiap hari di bulan Ramadan. Agar ibadah sosial kita itu lebih terjaga, karena ibadah personal itu sangat banyak sekali wadahnya sangat banyak sekali. Kadang orang-orang ini lebih mengingatkan untuk ibadah personal daripada ibadah sosial. Kita lebih sering diingatkan teman kita untuk ayo sholat gitu. Oke, itu tidak menjadi masalah, cuman melupakan ini juga. Karena sudah banyak yang mengingatkan tentang ibadah personal, coba selipkan. Ayo kemana kita? Ayo kita bagi-bagi, misalkan sedekah, atau kita misalkan silaturahmi gitu. Ayo kita misalkan jangan banyak-banyak beli ini aja, beli buat berbuka puasa, mending dibagikan ke fakir miskin misalkan. Itu menjadi refleksi kita setiap hari di bulan Ramadan, ibadah sosial kita di sini. Kemudian puncaknya ada di Lebaran. Jadi idealnya Lebaran ini perlu kita gali lebih lanjut. Di mana idealnya Lebaran? Lebaran itu dalam kepalaku ya, ini idealnya itu ada di silaturahmi. Nah, kita kembali kepada fitri, pembersihan diri secara personal di bulan Ramadan dan secara sosial di bulan Syawal, di Lebaran. Di sini puncak kita saling memaafkan. Cuman bagaimana mungkin orang bisa memaafkan kalian, misalkan memaafkan saya ya, ketika saya ini pernah menyakiti hatinya karena saya merasa sombong misalkan, karena saya
mengeksploitasi buruh saya. Gimana mungkin karyawan saya tidak saya hargai di bulan Ramadan, terus di bulan Syawal saya meminta maaf? Kan tidak seperti itu. Kemudian Islam itu tidak seperti itu, nggak segampang itu mempermainkan hati sesama muslim. Karena kan ada hadisnya itu, al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Jadi mungkin hanya itu saja penjelasan singkat mengenai gejala-gejala sosial di bulan Ramadan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Dimohon kritik dan sarannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.